Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada Ibu Lusa. Selamat malam juga kepada teman-teman dari kelas 11 8C01. Perkenalkan kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil review jurnal kami di mata kuliah Audit Sistem Informasi. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri, untuk kelompok 3 ini, anggotanya antara lain ada saya sendiri, Ngetini, ada Mas Muhammad Taufik, Mas Rinto Wijayanto, Mbak Lina Ariska, dan juga Mas Muhammad Sofi Amrullah. Untuk, jurnal yang kami review kali ini adalah, jurnal yang berjudul Audit Sistem Informasi Sistem Aplikasi e-Payment menggunakan framework COVID-5, di mana jurnal ini disusun oleh Ismail Hasan dan Daning Nursulistiawati di volume 4 nomor 3 Januari 2024. Adapun latar belakang, dari jurnal ini sendiri adalah bahwa teknologi informasi kini sudah banyak digunakan untuk mengolah dan menganalisis data untuk menghasilkan data atau informasi yang relevan, cepat, jelas, dan akurat. Saat ini teknologi informasi memegang peranan yang sangat penting dalam perusahaan jasa inspeksi dan audit. Teknologi informasi banyak digunakan di instansi pemerintah, perusahaan swasta, dan lembaga lainnya. Dalam konteks pemerintahan, kemajuan teknologi telah mendorong banyak pihak termasuk pemerintah Kota Depok untuk memperkenalkan aplikasi e-payment guna mempercepat dan mempermudah transaksi keuangan dalam berbagai layanan publik. Implementasi aplikasi e-payment ini, di Badan Keuangan Daerah atau BKD Kota Depok diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kemudahan dalam manajemen keuangan pemerintah. Oleh karena itu, audit sistem secara berkala perlu dilakukan guna untuk memastikan bahwa aplikasi e-payment tersebut beroperasi sesuai dengan standar terbaik dan terpenuhinya persyaratan keamanan data yang diperlukan. Untuk mengetahui apakah aplikasi sistem yang diterapkan ini sudah efektif, efisien, dan mengadopsi teknologi baru, atau juga muncul juga berbagai tantangan baru terkait keamanan dan integritas sistem. Sebab itu, audit sistem, secara berkala perlu dilakukan guna memastikan bahwa aplikasi e-payment ini beroperasi sesuai dengan standar, dan terpenuhinya persyaratan keamanan data yang diperlukan. Adapun, dana yang digunakan, dalam pembahasan jurnal ini yaitu anggaran, desa atau ada anggaran dana yang ditujukan untuk penguatan sarana pelayanan bagi masyarakat dan pemerintah di tingkat desa, sehingga pemenuhan kebutuhan dapat dicapai. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk merancang sistem informasi pelaporan penggunaan dana desa. Berbagai metode untuk, menyusun jurnal ini antara lain, adalah seperti yang tertera pada, slide yang kita tampilkan. Nah, pada metode penelitian yang pertama, ada identifikasi masalah, antara lain melakukan analisa masalah sistem informasi e-payment pemerintah Kota Depok, yaitu yang pertama, belum ada pengukuran setelah menggunakan aplikasi e-payment pada proses pengajuan dana kelurahan. Yang kedua, belum adanya integrasi sistem dalam mengelola pengoperasian aplikasi e-payment untuk pengajuan dana kelurahan. Seperti yang bisa kita lihat, dari bagan yang kita tampilkan, di sini dimulai, dari identifikasi masalah, studi literatur, observasi lapangan, wawancara, survei kuesioner, dokumentasi, proses audit, analisis hasil, laporan, hingga selesai. Untuk, metode penelitian selanjutnya, yakni studi literatur akan dijelaskan oleh Saudari Lina Ariska. Kepada Saudari Lina Ariska, saya persilahkan. Ya, baik. Untuk metode penelitian selanjutnya adalah untuk bab studi literatur. Untuk itu dilakukan memperdalam pengetahuan mengenai COVID-5 serta menemukan metode yang dapat digunakan dalam menyelesaikan perumusan masalah pada penelitian. Menentukan domain sesuai dengan objek, penelitian menggunakan referensi jurnal, buku, serta internet. Untuk selanjutnya adalah
Metode pengumpulan data. Observasi dilakukan pengamatan secara langsung terhadap proses berjalan pada sistem informasi Kecamatan Cimanggis, Pemerintah Kota Depok, yang berkantor pusat di Jalan Nadar Auri nomor 10 Cisalak, Pasar Cimanggis, Kota Depok. Untuk selanjutnya adalah wawancara. Wawancara menyusun pertanyaan-pertanyaan terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Cimanggis, Kasubag Keuangan Kecamatan Cimanggis, Camat Cimanggis yang diwakilkan pegawai operator, bagian support IT di BKD yaitu 2 orang. Selanjutnya adalah kuesioner penulis menggunakan Google Form yang disebar secara online kepada Bendahara Pengeluaran Kecamatan Cimanggis, Kasubag Keuangan Kecamatan Cimanggis, Camat Cimanggis yang diwakilkan pegawai operator camat, bagian support IT di BKD yaitu 2 orang yang berjumlah kurang lebih 5 orang. Kuesioner terdiri dari pernyataan atau pertanyaan sesuai subdomain menggunakan skala Likert sebagai bobot dari sebuah pertanyaan. Penulis menggunakan subdomain DSS 01, Manage Operation, DSS 02, Manage Service Request and Incident, dan DSS 03, Manage Problem. Selanjutnya adalah dokumentasi penulis melakukan pengumpulan data hasil pengisian kuesioner dalam bentuk tabel, kemudian akan dianalisa dengan menggunakan metode yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah untuk pengolahan data terkait penelitian dikumpulkan dengan analisis kapabilitas bersifat kuantitatif, diperoleh dari survei secara langsung pada pihak terkait dengan menggunakan Microsoft Excel dalam pengolahan data. Selanjutnya adalah analisa data menentukan teknologi sistem informasi sesuai standar COVID-5 yang telah diteliti dalam penelitian. Dilakukan dengan menganalisa hasil audit menggunakan COVID-5, diantaranya proses audit pada sistem informasi e-payment Kecamatan Cimanggis, Pemerintahan Kota Depok, menggunakan pengambilan data secara kuesioner dan menyebar kuesioner kepada Kasubag Keuangan Kecamatan Cimanggis, Camat Cimanggis, staf keuangan di Kecamatan Cimanggis, dan bagian IT support BKD Kota Depok yang berjumlah kurang lebih 5 orang. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudari Lina. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Sofi Amrullah. Kepada Saudara Sofi Amrullah, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada analisis hasil. Dalam penyusunan kuesioner berdasarkan framework COVID-5, mengacu pada subdomain DSS 01, DSS 02, dan DSS 03. Tahap akhir menganalisa hasil pengolahan data, menentukan capability level dari subdomain berdasarkan framework COVID-5. Kita bisa lihat rumusnya itu pada bagian atas, yaitu rumus indeks kematangan. Setelah nilai indeks kuesioner ditentukan, langkah selanjutnya menentukan nilai indeks Maturas dengan menggunakan rumus yang seperti di bawah. Langkah terakhir menentukan nilai kematangan domain dengan rumus seperti yang di bawah. Dalam analisa kesenjangan atau bisa disebut GAP analisis, GAP analisis perbandingan antara kinerja aktual saat ini dengan kinerja potensial yang diharapkan. Dengan kata lain, metode untuk mengetahui apakah sistem yang saat ini digunakan di perusahaan atau mencapai tujuan atau tidak. Hasil dan pembahasan yang sudah kita diskusikan yaitu yang pertama ada analisa dan perancangan audit sistem informasi, yaitu ada identifikasi proses teknologi informasi, proses audit sistem informasi aplikasi e-payment pada Kecamatan Cimanggis, Kota Depok menggunakan domain DSS dan sebagai berikut.
pada tabel 1 evaluasi proses teknologi sistem informasi. Kemudian ada analisa temuan rekomendasi. Dalam hal ini kita bisa menentukan tingkat kematangan berdasarkan hasil kuesioner Google Form yang telah dikerjakan oleh 5 responden. Selanjutnya akan diproses dengan menggunakan rumus perhitungan tingkat kematangan berdasarkan COVID-5. Yang pertama ada level kematangan DSS 01 Manage Operation yang terdapat di dalam tabel 2 hasil kuesioner DSS 01 Perform Operational Procedure. Baik, terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Syafi Amrullah. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muhammad Taufik. Kepada Saudara Muhammad Taufik kami persilahkan. Untuk selanjutnya ini yaitu merupakan hasil dari kuesioner yang sudah dikumpulkan di mana ada 5 pernyataan dan masing-masing memiliki 5 responden. Selanjutnya akan diproses perhitungan dengan COVID-5 adalah sebagai berikut. Yang pertama itu total nilai kuesioner DSS 01.01 sama dengan 106. Yang kedua itu indeks kuesioner DSS 01.01 sama dengan 106/5 sama dengan 21,2. Selanjutnya itu nomor 3 itu nilai WP aktual 80%. Selanjutnya itu keempat nilai WP standar dari DSS 01 sama dengan 10. Selanjutnya yang kelima itu maturity index itu 80% per 10 dikali 21,2 sama dengan 1,70. Dan ini beberapa hasil kuesioner DSS 0102 Manage Percentage Sources IT Service. Ya, mana nih? Ya, ini pernyataan. Untuk selanjutnya ini tabel 3 hasil dari kuesioner yang sudah dikumpulkan, di mana ada 4 pernyataan dan masing-masing memiliki 5 responden. Selanjutnya akan diproses perhitungan dengan COVID-5 adalah sebagai berikut. Total nilai kuesioner DSS 01.02 sama dengan 74. Selanjutnya indeks kuesioner DSS 01.02 sama dengan 74/4 sama dengan 18,5. Nilai WP aktual 80%. Nilai WP standar dari DSS 01 sama dengan 10. Maturity index itu 80% per 10 kali 18,5 sama dengan 1,48. Berikut hasil kuesioner DSS 01 monitor IT infrastruktur. 2, 3. Hasil dari kuesioner yang sudah dikumpulkan di mana ada 5 pernyataan dan masing-masing memiliki 5 responden. Selanjutnya akan diproses perhitungan dengan COVID-5 adalah sebagai berikut. Total nilai kuesioner DSS 01.03 sama dengan 93. Selanjutnya indeks kuesioner DSS 01.03 sama dengan 93,93/5 sama dengan 18,60. Selanjutnya nilai WP aktual 80%. Selanjutnya nilai WP standar dari DSS 01 sama dengan 10. Maturity index ini 80% per 10 kali 18,60 sama dengan 1,49. Berikut hasil kuesioner DSS 0104. Berikutnya ini hasil dari kuesioner yang sudah dikumpulkan, di mana ada 6 pernyataan dan masing-masing memiliki 5 responden. Selanjutnya akan diproses perhitungan dengan COVID-5 sebagai berikut. Yang pertama itu total nilai kuesioner DSS 01.04 sama dengan 123. Selanjutnya yang kedua indeks kuesioner DSS 01.04 sama dengan 123/6 sama dengan 20,50. Nilai WP aktual 80%. Selanjutnya nilai WP standar dari DSS 01 sama dengan 10. Maturity index sama dengan 80% kali per 10 dikali 20,50 sama dengan 1,64.
Berikut hasil kuesioner DSS 01,05 Managed Facilities. Selanjutnya hasil dari kuesioner yang sudah dikumpulkan di mana ada 5 pernyataan dan masing-masing memiliki 5 responden. Selanjutnya akan diproses perhitungan dengan COVID-5 adalah sebagai berikut, yaitu total nilai kuesioner DSS 01.005 sama dengan 99, indeks kuesioner DSS 01.005 sama dengan 99/5 sama dengan 19,80. Nilai WP aktual 80%, nilai WP standar dari DSS 01 sama dengan 10. Maturity indeksnya itu 80% per 10 dikali 19,80 sama dengan 1,58. Berikut tabel maturity level DSS 01. Nah, ini untuk berdasarkan nilai maturity indeksnya yang diperoleh pada tabel di atas. Nilai maturity level untuk domain DSS 01 adalah 1,58 atau senilai 158%. Diperoleh tingkat kematangan mencapai level F atau fully executed, yaitu pelaksanaan prosedur profesional dalam memberikan layanan TI telah sesuai dengan rencana perusahaan dan hasil pelayanan operasional sesuai dengan standar yang ditentukan oleh instansi. Berikut akan dilanjutkan oleh yang lain. Berikut kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Taufik. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Rinto. Kepada Saudara Rinto kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pada slide selanjutnya ini membahas tentang level kematangan DSS 02, Managed Service Request and Incident. Kemudian hasil kuesioner yang sudah dikumpulkan, di mana ada 4 pernyataan dan masing-masing memiliki 5 responden. Selanjutnya akan diproses dengan COVID-5 adalah sebagai berikut. Nilai kuesioner DSS 02.01 sama dengan 78. Kemudian kuesioner DSS 02.01 79/4 sama dengan 19,50. Kemudian nilai WP aktualnya adalah 80%. Kemudian WP standar dari DSS 02 sama dengan 14. Maturity Index sama dengan 80% per 14 dikali 19,50 sama dengan 1,11. Next. Dari total nilai kuesioner DSS 02.02 sama dengan 39, indeks kuesioner DSS 02.01 sama dengan 39/2 sama dengan 19,50. Nilai WP aktualnya adalah 80%. Nilai WP standar dari DSS 02 sama dengan 14. Maturity Index 80% per 14 dikali 19,58 sama dengan 1,11. Kemudian total nilai kuesioner DSS 02.03 sama dengan 41. Kemudian indeks kuesioner DSS 02.03 sama dengan 41/2 sama dengan 20,50. Nilai WP aktual 80%. Nilai WP standar dari DSS 02 sama dengan 14. Maturity Index sama dengan 80% dibagi 14 dikali 20,5. Kemudian slide berikutnya. Total nilai kuesioner DSS 02.04 sama dengan 39. Indeks kuesioner DSS 02.04 sama dengan 39 dibagi per 2 sama dengan 19,50. Nilai WP aktualnya adalah 80%. Nilai WP standar dari DSS 02 sama dengan 14. Maturity Index sama dengan 80/14 dikali 19,50 sama dengan 1,11. Nilai kuesioner DSS 02.05 sama dengan 60.
indeks kuesioner DSS 02.05 sama dengan 60/3 sama dengan 20. Kemudian nilai WP aktualnya adalah 80%. Nilai WP standar dari DSS 02 sama dengan 14. Maturity Index 80% per 14 dikali 20 sama dengan 1,14. Slide selanjutnya. Total nilai kuesioner DSS 02.60 sama dengan 40. Indeks kuesioner DSS 02.06 sama dengan 40/2 sama dengan 20. Nilai WP aktualnya adalah 70%. Nilai WP standar dari DSS 02 sama dengan 14. Maturity Index sama dengan 80% per 14 dikali 20 sama dengan 1,14. Kemudian total nilai kuesioner DSS 02.07 sama dengan 56. Indeks kuesioner DSS 02.07 adalah 56/3 sama dengan 18,67. Nilai WP aktualnya adalah 80%. Nilai WP standar dari DSS 02 sama dengan 14. Maturity Index 80% per 14 dikali 18,67 sama dengan 1,07. Kemudian slide selanjutnya, total nilai kuesioner DSS 02.06 sama dengan 40. Berdasarkan maturity index yang diperoleh pada tabel di atas, nilai maturity level untuk domain DSS 02 adalah 1,12 atau senilai dengan 112% diperoleh tingkat kematangan mencapai level F atau full achieve, yaitu pelaksanaan prosedur operasional dalam memberikan layanan TI telah sesuai dengan rencana perusahaan dan hasil pelayanan operasional sesuai dengan standar yang ditentukan oleh instansi. Next. Total nilai kuesioner DSS 02.01 sama dengan 80. Indeks kuesioner DSS 03.01 sama dengan 80/4 sama dengan 20. Nilai WP aktualnya adalah 80%. Nilai WP standar dari DSS 03 sama dengan 11. Total nilai kuesioner DSS 03.02 sama dengan 40. Indeks kuesioner DSS 03.02 sama dengan 40/2 sama dengan 20. Nilai WP aktualnya adalah 80%. Nilai WP standar dari DSS 03 sama dengan 11, maturity level 80% per 11, dikali 20 sama dengan 1,45. Next. Total nilai kuesioner DSS 03.03 sama dengan 40. Nilai kuesioner DSS 03.03 sama dengan 40/2 sama dengan 20. Nilai WP aktualnya adalah 80%. Nilai WP standar dari DSS 03 sama dengan 11. Maturity Index 80% per 11 dikali 20,00 sama dengan 1,45. Total nilai kuesioner DSS 03.04 sama dengan 77. Indeks kuesioner DSS 03.04 sama dengan 77/4 sama dengan 19,25. Nilai WP aktualnya adalah 80%. Nilai WP standar dari DSS 03 sama dengan 11. Maturity level index sama dengan 80% per 11 dikali 19,25 sama dengan 1,4. Demikian slide yang sudah kami jelaskan. Berdasarkan maturity index yang diperoleh pada tabel di atas, nilai maturity level untuk domain DSS 03 adalah 1,44 atau senilai 144%. Diperoleh tingkat kematangan mencapai level F atau full achieve, yaitu pelaksanaan prosedur operasional dalam memberikan layanan TI telah sesuai dengan rencana perusahaan dan hasil pelayanan operasional sesuai dengan standar yang ditentukan oleh instansi. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kepada Saudara Rinto. Untuk selanjutnya akan saya lanjutkan, di mana slide selanjutnya akan membahas mengenai nilai kesenjangan kematangan saat ini. Berdasarkan hasil perhitungan maturity level, pada nilai gap merupakan selisih antara nilai maturity level domain dengan nilai target level. Pada tabel dan grafik menjelaskan bahwa domain DSS 01 Manage Operations dan DSS 02 Manage Service Request and Incidents, DSS 03 Manage Problems belum mencapai target level yang diinginkan. Terlihat dari gap masing-masing subdomain bernilai negatif yang artinya masih di level 2. Berikut kami lampirkan untuk gap capability level dan juga grafik radar analisis gap dengan maturity levelnya. Next. Merujuk pada grafik hasil audit sistem informasi aplikasi e-payment yang dilakukan di Kecamatan Cimanggis, Kota Depok dengan menggunakan framework COVID-5, dapat dijadikan parameter tingkat pelayanan operasional TI dan efektivitas dari sistem informasi aplikasi e-payment untuk digunakan oleh user. Berdasarkan nilai rata-rata maturity yang dihasilkan oleh domain DSS 01, DSS 02, dan DSS 03, yaitu berada belum mencapai target level yang diinginkan dan harus ada perbaikan penggunaan aplikasi untuk kebutuhan operasional TI perusahaan. Sehingga untuk penelitian di masa yang akan datang mungkin dapat menggunakan COVID-5 lainnya. Sedangkan dari segi penggunaan aplikasi, sebaiknya dilakukan jadwal pengecekan fasilitas secara rutin tanpa menunggu adanya gangguan atau masalah pada aplikasi terdahulu. Berikut adalah rekomendasi dari kami. Kemudian selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan audit sistem informasi aplikasi e-payment yang dikumpulkan dengan metode analisis kapabilitas bersifat kuantitatif, setelah dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap aplikasi e-payment dari data kuesioner yang sudah dijabarkan tadi, dapat disimpulkan domain dengan nilai tertinggi yaitu domain DSS 01 Manage Operations mendapatkan nilai total maturity index-nya sebesar 7,89, nilai maturity levelnya 1,5 dan persentasenya 158% dengan nilai ketercapaian fully achieved dan nilai gap 0,42. DSS 02 Managed Service Request and Incidents mendapatkan nilai total maturity index-nya sebesar 7,87, mendapatkan nilai maturity levelnya di 1,12, nilai persentasenya 112% dengan nilai ketercapaian fully achieved dan nilai gap 0,88. Sementara DSS 03 Manage Problems mendapatkan nilai total maturity index-nya sebesar 7,22, mendapatkan nilai maturity level 1,44, nilai persentase 144% dengan nilai ketercapaian fully achieved dan nilai gap 0,56 dengan target level 2 yaitu repeatable but intuitive, maka harus diperbaiki dalam domain dan subdomain yang dipakai, serta bila ada permasalahan langsung diperbaiki. Berikut adalah presentasi dari review jurnal yang bisa kami sampaikan. Untuk kurang lebihnya kami mohon maaf jika ada kesalahan kata, baik yang disengaja atau tidak, bagi para pemirsa, baik ibu dosen maupun teman-teman dari kelas 8C01, jika ada kritik dan saran untuk membangun supaya kami bisa lebih baik lagi, silahkan dituliskan di kolom komentar di bawah. Terima kasih, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.